Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid. Mari kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Kita doakan bertawasul dengan baca suratul Fatihah ini. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk pondok pesantren Nurul Ilmi ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Kita doakan, ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa mereka selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dengan Fatihah ini juga kita berniat dan berdoa, kalau ada di antara kita, orang tua kita, dan siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, atau kita sendiri yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan ya Allah penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup. Berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia ya Allah, menurut Engkau ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan orang tua kita, urusan pondok pesantren Nurul Ilmi ini, urusan pendidikannya, urusan pembangunannya, urusan santri barunya, mudah-mudahan dimudahkan dan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pembangunannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bid-dharaini amin. Masih di halaman 16 ya. Baris ke-11 dari bawah ya, baris 11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila al-hurmatu khairum minat ta'ati. Waqila al-hurmatu khairum minat ta'ati. Ala taro annal insana ala taro annal insana la yakfuru bil maksiyati wa innama yakfuru bitarkil hurmati titik wa innama yakfuru bitarkil hurmati titik. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Qala Aliyun karramallahu wajhahu
Qala Aliyun karramallahu wajhahu, ana abdu man allamani harfan wahidan. Ana abdu man allamani harfan wahidan. In sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa. In sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa. Wa in sya'a istaqraqa wa in sya'a istaraqqa wa in sya'a istaraqqa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hurmat qila, dikatakan oleh seorang ulama, al-hurmatu, adapun menghormati, itu khairum minat ta'ati. Atau al-hurmatu, menghormati, itu khairun, lebih baik, minat ta'ati, daripada mentaati. Ala taro, apakah engkau tidak melihat? Ala taro, apakah tidak melihat oleh engkau? Annal insana, sesungguhnya manusia, atau akan sesungguhnya manusia, la yakfuru, tidak bisa kafir, bil maksiyati, karena maksiat. Wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul muallimi. Ala taro, apakah engkau tidak melihat, annal insana, sesungguhnya manusia, la yakfuru, tidak menjadi kafir, bil maksiyati, karena maksiat. Wa innama yakfuru, dan sesungguhnya menjadi kafir siapa insan, bitarkil hurmati, karena meninggalkan penghormatan. Titik. Wa min ta'zimil ilmi, dan adapun dari menghargai ilmu, dan dari menghargai ilmu, ta'zimul muallimi, menghargai guru. Qala Aliyun, telah berkata Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ana abdu man allamani harfan. Ana, adapun saya, itu abdu man, hamba orang, allamani, yang telah mengajarkan saya, siapa orang, harfan wahidan, akan satu huruf. Ana abdu man, saya adalah hamba sahajanya orang, allamani, yang telah mengajarkan siapa man, ni, kepada saya,
harfan wahidan, satu huruf. Insya ba'a, apabila dia menginginkan menjualku, wa insya'a a'taqa, dan apabila dia menginginkan saya, dan apabila dia menginginkan a'taqa, memerdekakan. Wa insya istaraqqa, dan apabila dia ingin, siapa man istaraqqa, menjadikan aku hamba sahaya. Nah, dengarkan. Kemarin ya kita sudah tahu bahwasanya seseorang pelajar, seorang santri, seorang mahasiswa, atau siapapun jamaah dalam masjid taklim, dalam pengajian-pengajian di masjid, itu tidak akan bisa dia mendapatkan ilmu yang dia pelajari. Artinya ilmu itu gak akan dia dapat. Ilmu itu gak akan menempel pada diri dia. Wala yantafi'u bihi, bahkan dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia katanya belajar tadi. Ya. Kecuali kalau dia ingin dapat ilmu yang dia pelajari, ilmu itu oleh dia dihargai, ilmu itu dimuliakan. Bahkan bukan hanya sekedar ilmunya yang dimuliakan, wa ahlihi, dan orang yang berilmu pun dimuliakan. Ini yang kita belajar 3 hari yang lalu. Nah, sekarang di sini ada ungkapan al-hurmatu khairun minat ta'ah. Menghormati dan menghargai itu lebih baik daripada mentaati. Kenapa? Dengarkan. Karena ada orang, dia melaksanakan apa yang diperintah kepada dia, tapi dia tidak menghargai dan tidak menghormati orang yang memerintahkan perintah itu untuk dilakukan. Kenapa dia laksanakan? Bisa jadi karena dia takut. Bisa jadi ya karena dia nggak mau ada masalah. Maka ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu, ditaati perintah itu, dilakukan perintah itu. Tapi belum tentu ada orang melaksanakan perintah, belum tentu dia menghormati orang yang memerintahkannya. Kan? Murid diperintahkan oleh gurunya, santri diperintahkan oleh ustadznya, oleh kiainya untuk melakukan sesuatu, dia lakukan, ditaati, tapi belum tentu ketika dia melakukan apa yang diperintahkan kepada santri itu, belum tentu dia menghormati, memuliakan guru yang nyuruh dia itu, belum tentu. Bisa jadi dia melakukannya, mentaati perintah itu bukan karena hormat, tapi karena apa? Karena apa? Karena takut kena sanksi, karena gak enak. Padahal hatinya ngomel, ya, hatinya nggak terima. Dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Contoh misalnya, ada kelas kotor, dilihat oleh seorang guru. Kebetulan ada santri di sekitar situ. Guru itu bilang begini, sini, bersihkan tuh kelas yang kotor, disapuin, kalau bisa dipel. Dilakukan, dia bersihkan, dipel. Tapi belum tentu dia menghormati guru yang nyuruh dia itu, belum tentu. Yang benar itu, anak-anakku sekalian, menghormati dan mentaati sekaligus. Dengarkan. Mentaati dan sekaligus menghormati sekaligus guru yang menyuruh dia itu namanya benar.
Ya, mentaati tapi nggak menghormati itu nggak baik. Atau menghormati tapi nggak ditaati, yang ngomongnya doang, iya katanya aja di mulut, tapi nggak dilaksanakan, nggak dilakukan. Itu namanya menghormati tapi tidak mentaati. Ada juga mentaati tapi tidak menghormati. Yang baik itu, yang benar itu apa? Menghormati sekaligus mentaati. Mentaati sekaligus menghormati. Ketika kamu disuruh untuk membersihkan kamar, ketika kamu disuruh untuk belajar, kamu hormati guru kamu yang nyuruh kamu untuk membersihkan kamar itu. Kamu hormati guru kamu yang nyuruh belajar itu, tapi nggak sekedar hormat, tapi juga kau taati perintahnya itu. Ada orang dia mentaati tapi nggak menghormati, atau dia menghormati tapi nggak mentaati, nggak benar dua-duanya itu. Ya. Menghormati tapi tidak mentaati, atau mentaati tapi nggak menghormati, dua-duanya nggak benar. Bahkan menghormati tanpa mentaati itu masih lebih bagus daripada mentaati tapi tidak menghormati. Walaupun dua-duanya nggak benar, menghormati tidak mentaati itu nggak benar. Mentaati tidak menghormati juga nggak benar. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih bagus, menghormati tapi tidak mentaati atau mentaati tapi tidak menghormati, ternyata masih bagus menghormati walaupun tidak ditaati. Tapi itu dua-duanya nggak benar. Yang benar itu bagaimana? Menghormati dan mentaati, mentaati dan menghormati, itu yang benar ya. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian diminta oleh ibu kalian, oleh bapak kalian, atau oleh guru kalian untuk melakukan sesuatu hal, taati, bagus. Sami'na wa ata'na, benar. Tapi nggak cukup cuman sekedar mentaati apa yang diperintahkan. Mentaatinya pun harus dasar menghormati orang yang minta kita melakukan perbuatan itu. Nah, disitulah anak-anakku akan ada keberkahan Allah berikan dari belajar kita. Ya, kalian kan ilmunya maunya berkah dan bermanfaat, betul tak? Berkah dan bermanfaat. Orang pinter sekarang banyak, orang bertitel sampai doktor S3 bahkan dapat gelar kehormatan profesor juga sekarang numpuk banyak. Tapi maaf, naudzubillah, tapi tidak sedikit juga orang-orang pintar dan berilmu itu ilmunya tidak diberkahi oleh Allah. Kepinterannya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa sebabnya? Gak diberkahi ilmunya, gak bermanfaat ilmunya. Bisa jadi dia tidak hormat kepada guru-guru yang mengajarnya, kurang ajar kepada guru yang mengajarnya. Sekalipun pinter, ilmunya tidak berkah, bahkan bisa jadi tidak bermanfaat. Na'udzubillah min. Nah, ada 3 ciri ilmu yang diberkahi oleh Allah. Minimal ada 3 ciri. Ada 3 ciri harta yang diberkahi oleh Allah. Ada 3 ciri jabatan yang diberkahi oleh Allah. Ada 3 ciri minimal umur yang diberkahi oleh Allah. Bukan cuma sekedar bertambah hartanya, bukan hanya sekedar bertambah ilmunya, bukan hanya sekedar bertambah kepandaiannya, tapi ilmu yang diberkahi oleh Allah, ilmu yang bermanfaat,
yang insya Allah betul-betul bermanfaat dunia dan akhirat. Ayo Abi tanya, kalian mau punya ilmu tapi ilmunya nggak berkah? Kalian punya pengalaman tapi pengalamannya nggak berkah? Kalian mau punya harta tapi hartanya tidak berkah? Nggak mau kan? Di antara yang membuat ilmu diberkahi oleh Allah, kita selalu menghormati guru yang mengajar kita. Karena anakku sekalian, di Nurul Ilmi ini diajarkan tidak ada bekas guru, dan Abi nggak bosan-bosan ngomong kayak begini. Betul? Nggak bosan-bosan ngomong tidak ada bekas guru. Siapapun yang pernah mengajar kalian, waktu kalian di TPA, waktu kalian di PAUD, waktu kalian di TK, waktu kalian di SD, waktu kalian di pesantren, waktu kalian di sanawiyah, waktu kalian di aliyah, walaupun nanti kalian sudah kuliah, bahkan sudah sarjana, bahkan sudah doktor, bahkan sudah profesor, tetap guru SD kalian itu adalah guru sampai kau mati. Guru TK kalian itu adalah guru kita sampai kita mati. Guru PAUD kita, guru ngaji kita di kampung, sampai kita hebat pun itu tetap guru kita. Kenapa? Karena dia sudah memberikan ilmunya, membukakan dunia ini kepada kita. Dan dialah di antara orang yang sudah berjasa dalam diri kita. Maka tidak ada bekas guru. Hormati guru tersebut, muliakan guru tersebut. Insya Allah ilmu yang kita dapati dari mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahimtum? Faham? Apa ciri-ciri ilmu itu diberkahi oleh Allah? Apa ciri-ciri harta diberkahi oleh Allah? Apa ciri-ciri jabatan diberkahi oleh Allah? Minimal 3. 1. Nih, kamu bisa melihat nih, ini orang ilmunya berkah apa enggak? Ini orang hartanya berkah atau tidak? Ini orang jabatannya berkah atau tidak? Ada 3 ciri yang bisa kita lihat. 1, ilmu yang diberkahi oleh Allah, jabatan yang diberkahi oleh Allah, harta yang diberkahi oleh Allah, membuat orang yang berharta, yang berilmu tersebut, membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat ibadahnya semakin baik. Itu pertama. Jadi kalau ada orang makin pintar, makin hebat ilmunya, makin banyak hartanya, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah, hartanya membuat ibadahnya semakin tidak benar, itu tandanya keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hartanya. Mau Anda seperti itu? Mau Anda seperti itu? Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, harta yang diberkahi, ilmu yang diberkahi, pangkat dan jabatan yang diberkahi, usia yang diberkahi. Makin bertambah hartanya, makin bertambah ilmunya, makin tinggi jabatannya, membuat orang itu semakin tawaduk dan rendah hati, dan tidak semakin sombong dan apalagi zalim. Nauzubillah min dzalik. Jadi walaupun banyak hartanya, walaupun pintar dia tawaduk dan rendah hati. Ya, faham. Jadi kalau ada orang semakin pintar, semakin bertambah usianya, semakin banyak hartanya, tapi semakin arogan, semakin sombong, itu tandanya hartanya, ilmunya, usianya dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min. Mau Anda keberkahan dicabut oleh Allah dari umur kalian, dari ilmu kalian? Seandainya nanti kalian sudah dewasa, dari jabatan yang Allah berikan kepada kalian tidak diberkahi oleh Allah? Tidak mau kan? Jadi cirinya kalau dicabut keberkahan oleh Allah, makin bertambah hartanya, makin tinggi ilmunya, makin bertambah usianya, semakin sombong dan arogan.
itu tandanya keberkahan dicabut oleh Allah. Kalau keberkahan diberikan oleh Allah, semakin dia tawaduk dan rendah hati. Amin ya robbal alamin. Nah, ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, kalau diberkahi oleh Allah, harta yang diberkahi oleh Allah, ilmu yang diberkahi oleh Allah, usia yang diberkahi oleh Allah. Ciri yang ketiga, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari jabatannya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari bertambah usianya. Bukan hanya dirinya saja, bukan hanya keluarganya saja, orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan. Jadi kalau ada orang semakin tinggi ilmunya, semakin banyak hartanya, tapi jangankan orang banyak, jangankan keluarganya, dirinya saja tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan, itu tandanya hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menghormati guru itu salah satu pintu agar ilmu kita diberkahi oleh Allah, agar ilmu kita diberkahi oleh Allah, agar hidup kita diberkahi oleh Allah. Bukan hanya sekedar diberkahi, ilmunya bermanfaat, hartanya bermanfaat, bertambah usianya pun bermanfaat. Jelas? Al-hurmatu khairun minat tha'ah. Ayo ulangi. Al-hurmatu khairun minat tha'ati. Ulangi. Al-hurmatu khairun minat tha'ati. Hormat, menghargai itu lebih baik daripada mentaati. Kenapa? Ada orang mentaati apa yang diperintahkan, tapi dia tidak hormat kepada yang memerintahkan. Dia mentaati apa yang diperintahkan gurunya, tapi dia kurang ajar dan tidak hormat kepada gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Atau ada orang yang dia hormat kelihatannya sama gurunya, tunduk-tunduk, tapi keyel, kagak mentaati perintah gurunya. Itu juga nggak benar. Itu juga nggak benar. Tapi mana yang lebih tidak benar? Tidak menghormati dan tidak mentaati. Tapi kalau dia menghormati walaupun tidak mentaati, itu masih lebih bagus daripada dia mentaati tapi dia nggak hormat. Yang benar menghormati dan mentaati, mentaati dan menghormati. Apa bahasanya tadi? Al-hurmatu khairun minat tha'ati. Saya rasa sampai di sini dulu. Ya, ada tamu tuh tadi nungguin saya. Nah, ada tamu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Ulangi lagi. Al-hurmatu khairun minat tha'ati. Ulangi. Al-hurmatu khairun minat tha'ati. Maka Abi bilang tadi apa? Tidak ada bekas. Assalamualaikum.